Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul To The Webtoon episode 2. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Episode 2 dilanjutkan dengan Seokji dan Maem akhirnya memutuskan untuk ke rumah Pak Baek. Sedangkan yang lain memeriksa apa saja yang bisa mereka pakai untuk diunggah. Mereka yang telah berada di depan rumah masih tak dapat menemui Pak Baek. Maem meminta maaf atas kelancangan yang telah ia lakukan. 댓글창이 좀 많이 심했거든요. 제가 주제 넘었습니다. 죄송합니다. Hari pun berganti. Pak Kwon datang dengan heran melihat semua rekannya tidak pulang. Ia hanya mengatakan akan kehilangan banyak uang lagi dan kemudian keluar dari ruangan untuk rapat dengan perusahaan produksi. Dan sekarang datanglah laki-laki yang bertanggung jawab atas draft dari Pak Baek. Sedangkan editor Pak Baek yang lain menjelaskan awal mula itu terjadi karena Kyung-sik. Laki-laki itu tak tahu terima kasih dan sekarang pergi begitu mendapatkan kontrak dengan platform yang lain. Dan juga mengatakan perihal komentar negatif yang ada di komiknya, yang membuat laki-laki itu membaca komentar yang membuat ia sedih. 나이긴 하지. Ia melihat pada saat Seokji pergi meninggalkan kediamannya dengan masih mengingat komentar-komentar yang kejam itu. Pada saat istrinya ada di depannya, ia mengutarakan niatnya untuk pensiun saja dari menulis. Karena sekarang ia merasa bahwa pembaca tak lagi menikmati dan mengambil hal positif dari karyanya. Pak Jang yang berada di sebuah ruangan mengingat kembali masa-masa sulitnya saat dia harus meninggalkan Ninjartun dulu. Hingga Seokji datang dan mengatakan bahwa kondisi sekarang mengingatkan dirinya dengan masa lalu. Laki-laki putus asa itu pun menanyakan pendapat tentang Pak Baek yang meminta waktu untuk rehat. Adegan berlanjut. Di dalam bus, ada siswa yang melihat menyayangkan pemberitahuan tentang The Dream of the Dragon yang rehat, karena mereka sangat menyukai karya itu. Dan Maem mendengar apa yang mereka katakan. Sedangkan di gedung utama, Chuyong datang dan menemui temannya. Namun mereka malah mengatakan bahwa tahun depan Webtoon akan dibubarkan, dan tim mereka akan diserap oleh tim yang lain, dengan nada menyindir, yang membuat Junyoung hanya bisa diam mendengar kata-kata itu. Maem yang berada di ruang rapat memeriksa gambar dari komik tersebut, dan ia membenarkan bahwa gambar dari komik itu telah banyak berubah. 확실히 옛날이랑 그림이 많이 달라지긴 했네. Yang ternyata itu adalah ulah dari Kyung-sik. Bahkan mereka semua yang membuat komentar negatif itu bermula dari dirinya. 에서 치고 올라오는 어린 놈들이 더 무서움. 간만에 재밌네. Bahkan Maem dan rekannya menyayangkan kejamnya laki-laki itu, seraya menunjukkan tangkapan layar dari komputer Kyung-sik. Begitu Seokji datang, ia juga mengatakan bahwa tak ada yang bisa ia lakukan, karena Pak Baek adalah penulis senior dan harus menghormati keputusan tersebut. 다들 Maem mempertanyakan bahwa Pak Baek tak pensiun dengan cara seperti ini. Namun Seokji tak dapat memastikan, karena ia paham begitu sulit menjadi seorang penulis, mengarang semua cerita, dan itu berulang-ulang mereka lakukan. Dan Pak Baek melakukan itu sendirian selama 30 tahun. Seokji kembali meminta Maem untuk memilih sisi mata uang untuk Pak Baek akan kembali atau tidak. Namun yang keluar adalah sisi yang tidak. Hingga membuat Maem langsung membalikkan uang itu, memberikan semangat bahwa Pak Baek akan kembali, dan kemudian ia pun menaiki bus. Saat berada di ruangannya, Maem tidak melihat keberadaan Junyoung di sana. Dan rekannya mengatakan bahwa hari ini Pak Kwon datang untuk mendengar keluhan para penulis yang sudah menumpuk. Dan Pak Kwon juga membawa Junyoung bersamanya. Junyoung yang berada di hadapan para penulis hanya bisa meminta maaf karena keluhan mereka tak langsung ditanggapi. Sedangkan laki-laki pendiam ini hanya bisa mendengarkan semua keluhan dari para penulis tersebut. Sedangkan Pak Hyo kini datang tengah membuat Pak Jang marah. Hingga pada saat Pak Jang hendak mensliding laki-laki lemes itu, wanita tersebut datang yang melerai keduanya. Sedangkan di tempat biasa, Pak Jang yang berada di sana dihampiri oleh Seokji.
Mereka sama-sama minta maaf karena tidak bisa melakukan yang terbaik. Pak Jang juga menanyakan apa yang menjadi alasan sampai Seokji ikut dengannya. Jawaban Seokji membuat Pak Jang melupakan kesedihannya sejenak. 아, 형이 몬스타즈 팬이라서 따라온 거예요. 배신 같은 거 안 하잖아요. Seokji ikut karena Pak Jang adalah penggemar setia Monster. 몬스타즈! 몬스타즈! Di perjalanan pulang, Jungyeon mendapatkan telepon dari Pak Kwon, meminta untuk menemui penulis poeme dan memastikan sambungan secara sepihak. Sedangkan di lain tempat, ia sedang melihat anaknya yang tengah menari. Jungyeon sudah menekan bel namun tak ada yang keluar, berniat untuk pergi dari sana. Namun, begitu pintu terbuka, ia langsung meminta laki-laki itu untuk masuk. Yang ternyata, poeme itu menghubunginya untuk memperbaiki lampu yang rusak. Dengan alasan jika ia tak mampu fokus karena lampunya terus berkedip, maka ia akan melewatkan episode dari komiknya. Jungyeon yang terlihat kesal berusaha untuk mengganti bola lampunya, sedangkan wanita itu dengan santai bermain dengan koceng. Setelah selesai, Jungyeon meminta agar lampunya dinyalakan, dan setelah itu ia pun pamit pula dengan wajah datar dan juga menahan amarah. 아, 네. 그럼 네가 알아서 뭐하게. 네 몇 살이야? Rekannya mengatakan wajar saja kalau sikap Pomo manja seperti itu, karena ia telah sukses di awal debut, hingga ia diperlakukan khusus. Bahkan mengganti bola lampu saja adalah hal yang wajar. Bahkan ada yang meminta produser untuk memperbaiki toilet yang tersumbat yang membuat Jungyeon membayangkan hal itu. 너무 많이 버린 건가? Di tempat latihan judo, Maem tengah berusaha mengalahkan lawannya, hingga adegan gerakan cepat, ia mensliding lawannya itu. 엄마 언제 이겨보냐. Saat mereka beristirahat, temannya mengatakan keputusannya untuk berhenti dari judo akan dilanjutkan di webtoon. Maem menjelaskan bahwa ia mencintai webtoon yang sama seperti ia mencintai judo. Pada saat ia hendak pulang, ia melihat tulisan yang tampak miring dan harus melihat ke atas untuk melihat hasil yang sempurna. Saat ia tiba di rumah, ia duduk bersama ibunya yang tengah melihat berita. Ia mengatakan bahwa patung tersebut akan sempurna jika dilihat dari bawah. Hingga ia langsung membayangkan tulisan di tempat judo hingga Pak Baek, yang membuat ia senang seakan menemukan petunjuk. Seokji yang berada di depan rumah Pak Baek mendapatkan panggilan dari Maem yang mengajaknya untuk bertemu. Hingga kini wanita itu pergi dengan bersemangat. Pak Baek yang tengah merapikan alat tulisnya tiba-tiba dipanggil oleh istrinya tanpa melihat. Pak Baek berkata, ia akan berhenti membuat orang kecewa. Hingga mereka berdua membungkuk meminta maaf kepada Pak Baek. Melihat mereka membungkuk terlalu lama, membuat Pak Baek menarik nafas dalam. Kini mereka tengah membahas penyebab dari gambar Pak Baek yang terlihat berubah. Itu semua karena posisi duduknya Pak Baek. Karena dilihat dari sudut yang berbeda, bahkan tim juga menyetujui hal itu. 예전엔 그렇지 않으셨죠? 똑같은 그림을 그리려고 해도 그리시던 각도가 이상했던 겁니다. 부끄럽지 않은 작품을 그릴 수 있다? Hingga kini datanglah mantan editor Pak Baek yang dulu. Mereka sekarang telah debut. Dan tujuan mereka ke sana untuk membantu Pak Baek menyelesaikan karyanya. Dan mereka akan bahu-membahu untuk itu. Dan Pak Baek pun menerima niat baik mereka, yang membuat mereka semua bahagia dengan keputusan Pak Baek. Seokji dulu pernah mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang Pak Jang lihat dari Maem. Tetapi hari ini wanita itu telah bekerja keras. Dan sebagai gantinya, Maem meminta untuk ditraktir makan, yang membuat wanita itu senang dan ia akan banyak makan hari ini. 저 그럼 비싼 거 먹어도 되나요? 네! 많이 먹을 겁니다! Sedangkan kini Pak Na dan juga siswa yang melihat Pak Baek telah kembali membuat mereka senang, karena karya Pak Baek tak pernah mengecewakan. 용이 부활했다. Pak Baek juga terharu kalau mendapati banyak komentar positif untuk dirinya. Bahkan sekarang, Seokji terkejut bahwa Pak Baek telah merubah ruang kerjanya. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk Pak Baek. Pak Jang menghampiri Maem dan mengatakan terima kasih dan tetap bersemangat. Hingga tiba-tiba Maem meminta agar ia tetap bekerja yang membuat rekannya terdiam. Dan Pak Jang hanya mengangguk saja.
Sedangkan Junyoung berbicara dalam hati bahwa sekeras apapun mereka berusaha, webtoon akan tetap berakhir tahun depan. Mereka kini tengah merayakan keberhasilan mereka. Junyoung yang tak pernah minum alkohol membuat rekannya mengganti dengan minuman yang lain. Dan saat menuangkan bir, ia pun terlihat salah yang membuat Maem menuangkannya kembali. 오, 잔 기우는 거 봐. 이야, 잘 때려. Dan mereka kagum karena wanita itu dapat meminum bir dengan cepat, yang membuat Junyoung menatap ke arah Maem. Seokji menebak bahwa acara ini sangat membosankan yang diiyakan oleh Junyoung. Namun ia langsung meralat ucapannya. Hingga tanpa sadar Junyoung meminum bir yang membuat ia langsung teler. 이번 신입은 아주. 방금 사. Ketika mereka pulang, dengan sigap Maem langsung mengangkat Junyoung dan membawanya. Dengan terlihat khawatir, Seokji mengikut sampai ke taksi. Di rumah Maem, ibu dan adiknya terpana karena ketampanan Junyoung. 남자친구? 아니, 같은 팀. 동기, 잘생긴 무엇? Dan Junyoung yang terbangun bertanya di mana ia berada sekarang. Apalagi sekarang ayah Maem telah kembali. Dengan berat hati, wanita itu meninggalkan rekannya dan memilih kabur. 뭐야 이 자식아! 변태! 또라이야! Di sebuah tempat tengah diadakan sebuah acara dengan salah satu penulis. Hingga Maem melihat Junyoung dan meminta maaf atas kejadian yang menimpa laki-laki itu. Dan laki-laki itu adalah ayahnya. Dan ketika ia hendak menjelaskan alasannya tak bisa membantu, ia malah dipanggil ke tempat lain. Adegan menampilkan mereka yang tengah membawa begitu banyak barang. Junyoung yang terlihat sangat kelelahan tak sanggup lagi untuk menaiki tangga. Saat ia akan jatuh, Maem menolongnya. Karena posisi yang begitu dekat, ketika ia hendak mengambil poster di tangan Junyoung, laki-laki itu malah memejamkan mata. 이건 내가 들게요. Di perjalanan pulang, Maem mengabadikan suasana saat dia pulang kerja. Dan itu termasuk salah satu dalam impiannya. Namun Junyoung merasa bahwa ilmunya akan sia-sia berada di tim webtoon. Maem memberikan ia semangat. Karena dulu ia mendapatkan hal seperti itu ketika sedang bertanding. Yang membuat Junyoung diam. Kini Pak Jang memberikan kabar baik kalau mulai sekarang mereka akan mulai mengurus para penulis. Namun berbeda hal dengan Junyoung, laki-laki itu malah dibuat marah. Karena mengungkit kembali perihal ia membersihkan toilet di tempat Pome. Bahkan sekarang ia tengah menjadi bahan ejekan. Junyoung yang sudah tak tahan lagi meminta agar ia dipindahkan. Dan kalau tak disetujui, maka ia akan mengundurkan diri. Maem mendengar itu langsung mengatakan tidak boleh. Kini Junyoung menjelaskan bahwa hanya akan membuang waktu berada di sana. Karena tim ini akan segera dibubarkan. Dan mereka semua hanya menipu Maem agar mau bekerja keras. Mendengar hal itu, Maem tak tahu harus berkata apa. Dan episode 2 pun berakhir, lanjut episode 3.